warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Studi kasus India dan Pakistan. Pada tahun 1947, Inggris menghentikan kekuasaannya di anak benua India. Kemudian Inggris membagi wilayah ini menjadi dua negara terpisah yang sekarang kita ketahui sebagai Pakistan dan India. Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, kemudian sehari setelahnya pada 15 Agustus 1947, India juga mendapatkan kemerdekaannya. Kedua negara juga ditinggalkan dalam kondisi ekonomi yang sama, yaitu diabaikan dan kurangnya investasi. Meskipun memulai dalam keadaan yang sama, kondisi ekonomi kedua negara sekarang ini sangat berbeda. Pakistan mengalami ketertinggalan dari India. Menurut data dari IMF, pada tahun 2022, India menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Sedangkan, dilansir dari CNN, Pakistan mengalami krisis ekonomi karena hutang yang melonjak, tingginya inflasi, anjloknya nilai tukar uang negara, sampai bahkan ada pemadaman listrik nasional yang telah dilakukan selama 3 bulan di tahun 2023 ini. Mengapa ini bisa terjadi? Pertumbuhan ekonomi memang dapat disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya adalah politik, seperti yang dikemukakan oleh Alesina 1996 dalam Political Instability and Economic Growth. Disebutkan bahwa ada hubungan antara ekonomi dan juga kestabilan politik. Ketidakstabilan politik berpengaruh atas pertumbuhan ekonomi, terutama aspek kudeta. Sebelum masuk dalam pembahasan stabilitas politik, mari kita bahas mengenai sistem pemerintahan dan politik dari India dan Pakistan secara singkat. Nah, kedua negara ini menggunakan sistem parlementer, yaitu di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Parlemen ini berbentuk bicameral yang terdiri dari upper house dan juga lower house. Dalam sistem ini, presiden di sini bertindak sebagai kepala negara dan perdana menteri menjadi kepala pemerintah. Nah, keduanya ini dipilih oleh parlemen. Lalu pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif. Keadaan politik di Pakistan dapat dikatakan relatif tidak stabil. Hal ini dapat terlihat dari sejak merdeka, belum ada perdana menteri yang menyelesaikan masa kekuasaan sepenuhnya, yaitu 5 tahun. Pakistan juga telah mengalami 4 kudeta pada tahun 1953, kudeta konstitusi pada tahun 1958, 1977 dan juga 1959. Dan beberapa upaya kudeta lainnya. Kudeta ini menyebabkan Pakistan berada di bawah pimpinan militer yang tidak demokratis. Sedangkan India seperti dapat dilihat di tabel belum pernah terjadi kudeta. Berbagai kerusuhan politik juga terjadi di Pakistan. Banyaknya kejadian percobaan pembunuhan atau politisi dibunuh. Misalnya pada tahun 1951 kepada Perdana Menteri pertama Pakistan Liaquat Ali Khan. Lalu juga pada tahun 2007 kepada Perdana Menteri Benazir Bhutto. Baru-baru ini ada kerusuhan politik karena diturunkannya Imran Khan. Banyak pendukung Imran Khan yang turun ke jalan dan melakukan protes. Hal militer, India tidak pernah melebihi kompetensinya dan selalu berada di bawah kendali sipil yang ketat. Tidak seperti negara-negara di Asia Selatan seperti Pakistan, di mana militer Pakistan ini memiliki pengaruh yang besar dalam hal kebijakan maupun keamanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemilu. Menurut laporan dari BDI Project, pemilu di India berlangsung bebas dan adil selama hampir 7 dekade sejak kemerdekaan dan hanya terjadi jeda sementara pada tahun 1970-an. Hak pilih universal melalui pemungutan suara rahasia terjamin. Sejumlah besar partai politik dapat mencalonkan diri dan jabatan politik diisi sesuai dengan hasil pemilu. Pemilihan parlemen di India merupakan sebuah tantangan besar. Pemilihan umum tahun 2019 adalah pelaksanaan demokrasi terbesar di dunia dengan lebih dari 900 juta orang berhak memilih dan jumlah pemilih melebihi 67%. Pelaksanaan pemilu di Pakistan sempat terganggu karena di bawah kekuasaan militer. Namun, sejak tahun 2008, pemilihan
dilakukan secara rutin.